Ini adalah salah satu perjalanan yang paling berkesan dari yang sudah-sudah. 3 hari, satu hutan yang belum banyak dijamah, sungai yang berliku, menyimpan cerita yang tak pernah terucap. Kami datang bukan hanya untuk melihat, tapi untuk merasakan setiap detik di alam yang liar ini. Gelap dan sunyi, tapi penuh kehidupan yang tersembunyi. Ini bukan sekedar perjalanan, ini adalah ujian untuk tubuh, pikiran, dan jiwa. Bersama, kami akan menembus batas, mencari jawaban di antara rimbun dan arus sungai yang memanggil. Daerah ini terletak di arah bagian timur laut dari Kota Padang dan berada di sebelah selatan Kota Padang Panjang. Disitulah lokasinya. Pagi itu suasana ceria menyelimuti kami ketika berkumpul di rumah salah satu teman. Setelah lama merencanakan petualangan ke hutan dengan sungai yang tersembunyi, kami akhirnya siap berangkat. Untuk persiapan kali ini, kita bakal beli makanan terlebih dahulu untuk di perjalanan dan 3 hari 2 malam di pedalaman hutan nanti. Sedikit saran buat teman-teman, pilihlah makanan yang kaya gizi dan mudah dibawa, seperti makanan kering, mie instan, sosis, yang jelas kemasannya ringan dan tahan lama. Persiapan kali ini ransel kami penuh sesak, tetapi semangat kami jauh lebih besar. Perjalanan dimulai sekitar pukul 8 pagi dengan akses pertama menggunakan motor selama 20 menit sampai menemukan jalan setapak. Estimasi perjalanan ke lokasi kira-kira 5-6 jaman. Oke, kami mulai masuk hutan menyusuri jalan setapak yang berkelok di antara pepohonan yang rimbun, dengan suara alam yang menemani langkah-langkah penuh antusiasme. Sebuah area yang masih terjaga keasliannya, jauh dari sentuhan modernitas. Hutan ini merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan dengan ekosistem yang kaya, berbagai jenis pohon tropis, serta aliran sungai kecil yang menjadi sumber kehidupan. Setiap meter yang kami lewati akan membawa kami lebih dalam menuju jantung hutan yang belum tentu bisa kembali dengan cara yang sama. Setelah 1 jam berjalan, kami mengambil waktu sejenak untuk beristirahat di bawah pohon besar, menghilangkan rasa haus dengan air dari botol yang kami bawa. Setelah beristirahat, kami melanjutkan perjalanan menembus hutan yang semakin lebat. Kami buka peta, jalurnya kelihatan mudah, tapi di hutan semua terlihat mirip. Satu langkah salah, bisa kami muter-muter tanpa arah. Kami terus melangkah, menembus hutan yang makin lebat. Setelah beberapa waktu, akhirnya kami sampai di titik pemberhentian kedua. Tempat ini cukup tenang, cocok untuk istirahat sejenak. Jalan terus, kadang sambil bercanda, kadang sambil menatap hutan. Ayo ngoài dah ambil ah.
Gimana perjalanannya? Kami juga menemukan flora di hutan ini. Menurutku, ini pengalaman yang sangat berharga dan wajib dikenang. Di perjalanan ini kami banyak menemukan pohon yang tumbang ke jalur utama. Tak ada pilihan, kami cari jalan baru menyusuri sisi hutan yang belum pernah dilewati. Dua jam kemudian, kami perlu berhenti lagi. Kali ini, kami menemukan sebuah tempat sejuk di tepi sungai kecil. Di sana, kami membuka ransel untuk menikmati cemilan yang telah kami siapkan. Kami bercanda, merencanakan rencana untuk mencari ikan, dan menikmati keindahan alam di sekitar kami. Di tengah hutan yang sunyi, api kami nyalakan. Kopi pun diseduh, sebuah ritual sederhana yang memberi energi baru untuk melanjut ke perjalanan. Perjalanannya masih jauh. Dalam perjalanan berikutnya, di saat kami merasa sangat senang, kerumitan mulai terjadi. Tanpa disadari, kami memilih jalur yang salah dan tersesat di hutan. Ketika kami mulai menyadari kebingungan, kami memutuskan untuk berhenti sejenak dan mencoba menemukan arah. Diskusi berlangsung hangat, dan setelah beberapa saat berdebat, kami akhirnya menemukan titik referensi dan berhasil kembali ke jalur semula. Meski kehilangan waktu, kami bersyukur bisa menemukan jalur yang benar. Di jalur ini kami menemukan sebuah aliran sungai yang telah mengering. Bekasnya masih tampak jelas di antara bebatuan dan akar-akar pohon. Tak jauh dari situ, sebuah batang kayu besar tumbang melintang di jalur. Kami harus merunduk melewatinya dari bawah. Setelah melewati batang kayu yang tumbang, kami melanjutkan perjalanan. Tak lama kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, mengatur napas dan tenaga. Namun saat melangkah lagi, jalur yang kami tempuh mulai menghilang, perlahan tertekan semak dan akar.
tengah kebingungan mencari arah, kami menemukan sesuatu yang tak terduga. Sebuah buah liar yang sangat-sangat masam tumbuh di antara rimbunnya pepohonan. Mungkin pahit di lidah, tapi jadi penanda bahwa hutan ini masih menyimpan kehidupan yang tak terduga. Setelah 6 jam perjalanan yang melelahkan, akhirnya kami tiba di tepi sungai yang luas dan jernih di pedalaman hutan. Sorakan kegembiraan menyeruak saat kami menyaksikan keindahan tempat tersebut. Tapi perjalanan belum selesai. Selama 20 menit lebih kurang, kami menyusuri tepian sungai ini mencari lokasi aman dan ideal, tempat mendirikan kemah selama 3 hari. Kita nyampe. Sempat tersesat 1 jaman, 1 sampai 2 jam tersesat, guys. Akhirnya kami menemukan lokasi yang tepat, sebuah area di pinggir sungai cukup luas untuk mendirikan kemah dan aman dari aliran air jika hujan turun. Tanpa membuang waktu, kami mulai mendirikan kemah, menancapkan pasak, mencari kasut dari daun paku, memastikan semua kokoh untuk menghadapi malam di tengah alam liar ini. Malam pun tiba, dengan alat seadanya kami menuju sungai dan mulai memancing. Air yang tenang dan jernih menjadi harapan kami malam ini. Semoga ada ikan yang cukup untuk mengisi perut untuk malam ini. Mantap nih. Mancing-mancingnya malam-malam. Pagi pun tiba dengan kabut tipis yang menyelimuti tepian sungai. Udara masih terasa dingin, namun cahaya matahari mulai menembus celah pepohonan. Sebelum melaksanakan aktivitas di tengah hutan liar ini, kami masak dan sarapan terlebih dahulu, karena kami tidak tahu nanti berkesudahan entah sampai jam berapa. Punya ha. Masih abu.
Kami segera menyiapkan pancing, alternatif memanah, dan jala yang telah kami bawa. Suasana hutan yang tenang dan suara air mengalir menciptakan momen yang sempurna untuk mulai bertanding mencari ikan. Hari pertama diisi dengan aktivitas memancing dan memanah. Kami berbaris di tepi sungai, melemparkan umpan dengan penuh harapan. Beberapa dari kami juga mencoba memanah ikan yang terlihat melintasi permukaan air. Dengan ketangkasan dan sedikit keberuntungan, kami berhasil menangkap beberapa ikan untuk makan malam kami. Sini Kang. Mantap. Ya. Sementara yang lainnya menggunakan jala, berusaha menangkap ikan dengan metode yang lebih tradisional. Malam menjelang dan kami sangat bersemangat untuk memasak hasil tangkapan kami. Dengan api unggun yang menyala, aroma ikan yang dibakar, kami menikmati makan malam di tepi sungai, dikelilingi oleh suara alam yang damai. Cerita-cerita lucu dan canda tawa membuat suasana semakin hangat. Kami tidur malam itu di tenda, bersyukur atas pengalaman yang indah. Ini dia guys. Makan kita lagi ya. Keesokan harinya, kami bangun dengan semangat baru. Setelah sarapan sederhana, kami merencanakan untuk mencari lebih banyak ikan yang bisa dibawa pulang. Dengan peralatan yang lengkap, kami kembali ke sungai dan mulai lagi dengan memancing, memanah, dan menjala. Kami mendapatkan hasil tangkapan yang lebih baik lagi. Mencoba keberuntungan masing-masing, dan kami berhasil menangkap ikan yang cukup besar menjelang sore. Beberapa orang di antara kami mencoba mendulang emas di sungai ini. Berapa kali disaring, tapi hasilnya tetap sama, nggak ada emasnya. Ketika hari ketiga menjelang pulang, kami membereskan semua peralatan dan mengemas hasil tangkapan kami dengan membawa pulang ketenangan dan ikan sebagai oleh-oleh. Petualangan kami di hutan ini telah sampai di penghujungnya. Dari jalur yang hilang, batang kayu yang tumbang, hingga sungai tempat berkemah. Hutan ini memberi kami pelajaran, dan kami akan kembali suatu hari nanti. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.